lagi di channel Popo Mapping Center. Kita akan membuat peta deforestasi, degradasi hutan, dan analisis emisi karbon dioksida. Lalu yang ketiga adalah peta dekomposisi gambut dan analisis emisi karbon dioksida untuk training GIS GRK IMC Angkatan 3. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menginput data penutupan lahan dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Klik add. Kemudian kita add data lagi untuk data kawasan hutan. Add data lagi, data gambut, oke. Kemudian kita akan melakukan overlay. Oke, kita gunakan union pada geoprocessing, klik union, lalu kita masukkan data yang akan kita overlay, yaitu kawasan hutan, penutupan lahan tahun 1990 sampai tahun 2020, kawasan gambut, dan kecamatan. Kemudian kita klik output filenya, kita pilih lokasi penyimpanan kita, lalu beri nama PL_1990 _2020 _KH _gambut _kecamatan _AR. Kemudian kita klik save, lalu oke. Kita tunggu. Setelah itu kita bisa uncheck data yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu kita klik kanan dan klik Open Attribute Table pada data hasil union tadi. Kita tambahkan field baru, klik Add Field, beri nama luas, type-nya double. Kemudian pada kolom luas, klik kanan, calculate geometry, unitnya kita gunakan hektar, seperti ini. Kemudian close tabel. Kita buka dulu Excel-nya, klik all file, lalu kita buka data hasil union tadi yang extensionnya DBF. Kemudian kita lakukan pivot table. Nah, seperti ini, kolom luas pada value, kemudian penutupan lahan 1990 dan 2020. Nah, ini adalah hasil dari matriks transisi lahan yang tadi kita buat. Di sini bisa kita lihat hasil rekapnya. Untuk degradasi itu ditemukan atau ada, yaitu
39.409 hektar. Kemudian untuk deforestasinya itu 179.591 hektar. Nah, bisa kita lihat yang berwarna kuning, yang ditandai kuning ini adalah degradasi, kemudian merah untuk deforestasi, dan yang biru ini adalah perubahan lahan lainnya yang tidak dibentuk. Oke, selanjutnya kita pindah lagi ke ArcGIS. Nah, kita klik kanan pada data overlay tadi, kemudian pilih open attribute table. Nah, kita akan melakukan tahapan selecting. Kita klik select by attribute. Oke, kita akan pisahkan dulu data overlay ini menjadi dua, yaitu data deforestasi dan degradasi hutan. Kita pilih PLID, penutupan lahan tahun 1990. Klik in, kemudian buka tutup kurung, klik get unique value. Kita akan pisahkan dulu yang degradasi hutan. Jadi kita pilih kode hutan primer. (2001), kemudian 2005. Lalu klik N. Kita pilih yang penutupan lahan tahun 2022. In, buka tutup kurung, get unique value. Kita pilih yang sekunder 2002 dan 2051. Kemudian kita klik apply. Nah, seperti ini. Untuk degradasi, jadi kita klik kanan di data overlay, data ekspor data. Kita buka folder latihan kita. Lalu kita beri nama datanya degradasi hutan underscore AR, save as type-nya save file, kemudian save. Yes. Oke, kita clear selection juga. Kita select lagi untuk deforestasi hutan. PLID 2000, klik PLID 1990, in, buka tutup kurung, get unique value. Untuk deforestasi hutan kan perubahan tutupan hutan menjadi tutupan non hutan gitu. Jadi kita pilih kode yang hutan dulu, tutupan kering primer, kemudian sekunder 2002, 2005, dan 2051. Sini menggunakan tanda koma ya. Kemudian klik N, kita pilih 2020, in, buka tutup kurung, get unique value. Nah, di sini kita pilih tutupan selain hutan. Jadi 2007, 2010, dan seterusnya. Oke, kita cek lagi. Kemudian kita klik apply. Nah, lalu data, ekspor data lagi. Ini beri nama deforestasi underscore AR, save as type-nya save file, kemudian klik save. Oke. Yes. Nah, ini bisa di clear selection, tabelnya bisa ditutup. Oke, di sini kita sudah dapatkan dua data, yaitu data deforestasi dan degradasi hutan. Sebelum kita memisahkan deforestasi dan degradasi hutan ini per
setiap periode tahun, berselang 1 tahun, kita perlu melakukan clearing dulu. Bisa kita lihat lagi di matriks transisi lahan. Nah, ini kan masih ada nih perubahan lahan lainnya. Jadi agar tidak masuk dalam hitungan atau data yang tadi kita pisahkan, kita perlu clearing data dulu. Oke, yang pertama degradasi hutan. Open. Kemudian kita select. File ID dengan pilih 2001 and pilih file ID 2020 sama dengan pilih yang 2051. Jadi kita perlu mengecek apakah ada data yang perubahan lainnya di sini, yaitu kan seharusnya 2001 berubah menjadi 22, hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering sekunder. Di sini kita cari yang hutan lahan kering primer, apakah ada yang menjadi hutan rawa sekunder. Nah, ternyata ada. Kita bisa editor, start editing, pilih degradasi hutan AR. Oke. Continue. Nah, untuk data yang sudah terselect, kita tinggal hapus saja sebenarnya. Jadi klik delete selected, klik oke, clear, stop editor. Kemudian kita bisa cek tambahkan dulu kolom luas type-nya double. Kanan calculate geometry hektar. Nah, kita bisa lihat luasannya apakah sama. Oke. Untuk deforestasi juga add field luas. Ke geometri, pilih hektar, kemudian klik kanan, klik statistik untuk mengecek saja. Kita cek lagi. Oke, sudah benar. Nah, oke. Setelah kita memisahkan data deforestasi dan degradasi hutan dan sudah melakukan clearing untuk data degradasi hutan, selanjutnya kita akan memisahkan data deforestasi masing-masing, deforestasi dan degradasi hutan per selang tahun. Jadi setiap periode 1 tahun kita akan pisahkan. Caranya mudah. Kita klik select by attribute, lalu kita pilih per setiap periode 1 tahun. Jadi kita pilih dulu 1990, perubahan tutupan lahan yang 1990, tutupan lahan 1990 ke tahun 1996. Ini degradasi 2005, 2001, 2005 and 96. Oke, bisa dilihat di sini tidak ada perubahan, tidak ada degradasi hutan
di selang tahun 1990 ke 1996. Oke, kita lanjut. 96 N ke 2000. Nah, bisa dilihat, kita cari yang 2002. Apakah ada 2051? Oke. Nah, kita apply. Oke. Lalu kita klik kanan di degradasi hutan, data, ekspor data. Nah, ini bisa beri nama degradasi hutan, tahunnya 1996 ke tahun 2000, underscore AR seperti ini. Kemudian save. Oke. Yes. Nah, ini sudah dipisahkan dari tahun 96 ke 2000. Jadi teman-teman harus melakukan tahapan ini untuk setiap periode 1 tahun itu, sampai nanti tahun 2019-2020, seperti itu. Oke. Nah, setelah setiap periode 1 tahun ini dipisahkan, datanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu ke data deforestasi. Oke, klik kanan lagi di deforestasi, kemudian open attribute table, kita select. Caranya sama seperti tadi. Untuk degradasi hutan, kita perlu memisahkan deforestasi ini setiap periode 1 tahun. Pilih tahun 1990, in, kata kurung, kita klik kode tutupan hutan, kemudian N 96. Oke, 90 ke 96 belum ada perubahan tutupan lahan, belum ada deforestasi. Kemudian selanjutnya 96 N ke 2000, in, buka tutup kurung. Nah, sini ada, kita pilih kode tutupan lahan selain hutan. Oke, 2005,27 dan seterusnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, 2071. Oke, cek kembali, kemudian klik apply. Nah, ini deforestasi untuk tahun 1996 ke 2000. Untuk periode tahun 1996 sampai tahun 2000. Klik kanan di deforestasi, data, ekspor data, kemudian beri nama deforestasi underscore tahunnya 1996 underscore 2000 underscore AR. Save as type-nya, save file, kemudian save. Oke, yes. Nah, ini di clear saja, di close. Nah, seperti ini data deforestasi. Data deforestasi untuk periode tahun 1996 sampai tahun 2000 sudah dipisahkan. Selanjutnya untuk periode tahun selanjutnya sampai 2019 ke 2020, teman-teman lakukan tahapan yang sama. Nah, setelah melakukan tahapan yang sama tadi, datanya seperti ini. Sudah terbagi selama per setiap periode 1 tahun. Nah, kita bisa cek dulu.
Nah, untuk wilayah kabupaten ini sebenarnya saya pakai dari batas kecamatan ya, hanya dirubah saja warnanya. Bisa angkat dulu ke atas. Oke, selanjutnya kita akan merubah simbologi dari data deforestasi dan degradasi hutan setiap periode tahun ini. Mungkin kita jadi untuk pewarnaannya, untuk data degradasi hutan kita menggunakan warna kuning, dan untuk data deforestasi hutan nanti kita menggunakan warna merah. Dan di sini kita klik saja nih, ke kanan, properties, simbologi. Nah, pilih saja warna kuning, kemudian outline color, no color. Oke. Nah, untuk displaynya kita pakai 35% ya, transparansinya, kemudian klik OK. Nah, ini datanya tertutup. Kita uncek dulu kerusakan hutan periode 1 tahunnya. Oke, nah bisa kita lihat warna kuning ini adalah degradasi hutan, kemudian warna merah untuk deforestasi. Sama, display 35%, simbologi diganti warna merah. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah untuk deforestasi dan degradasi hutannya. Kemudian untuk periode 1 tahun kita rubah juga, kanan properties. Untuk displaynya warnanya kita pakai garis-garis untuk membedakan setiap periode 1 tahun itu. Kita perlu nambahkan background dulu, klik add layer, kemudian kita move layer down. Yang sini type-nya kita pilih yang simple untuk yang background ya, outline color, no color. Nah, ini degradasi hutan, jadi kita pakai warna kuning backgroundnya. Kemudian warnanya ini pakai hitam saja. Outline width-nya saya pakai 1 saja, 0,1 atau 0,1. Oke, kemudian klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dilakukan untuk semua periode tahun. Kemudian untuk deforestasi hutan juga sama, klik kanan properties, simbologi, kita pilih lagi yang garis ini, edit simbol, kita tambahkan lagi background, simple, kita pakai warna merah. Oke. Nah, ini misalnya outline-nya garisnya mau diganti warna kuning, saya pakai 0,1. Outline width-nya pakai 0,1. Oke. Kemudian klik OK. Nah, karena tutupannya kecil jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini dilakukan untuk semua data periode 1 tahun. Oke, selanjutnya dari peta deforestasi dan degradasi hutan ini, selanjutnya kita mau buat peta untuk dekomposisi gambut. Kita file, save as dulu. Nah, ini pilih, beri nama peta dekomposisi gambut saja. Oke. Kita kembali lagi ke data view.
bisa cek dulu data deforestasi dan degradasi hutan. Oke. Untuk cara selectingnya, kita perlu add data dulu, data peta gambut, kesatuan hidrologis gambut. Nah, ini kita taruh di bawah. Oke, klik kanan, properties, playnya 35%, simbologisnya kita pakai warna orange. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa tampilkan deforestasi dan degradasinya. Nah, kita mau pisahkan dulu. Untuk dekomposisi gambut, cara mudahnya kita perlu select dari data degradasi hutan dan deforestasi hutan yang telah kita pisahkan di setiap periode 1 tahun itu. Kita buka salah satunya, kemudian select by attribute, kita pilih langsung kode KHG, kemudian sama dengan kita pilih gambut, apply. Nah, seperti ini. Lalu kita ekspor data. Nah, ini tadi saya beri contoh di tahun 2019 sampai tahun 2020. Beri nama degradasi hutan gambut skor 2019-2020 AR. Nah, seperti ini, kemudian save. Nah, seperti itu. Kemudian tahapannya sama untuk semua data degradasi hutan. Kemudian untuk data deforestasi hutan, untuk deforestasi kita lakukan tahapan yang sama, kode KHG gambut. Oke. Nah, ini klik kanan, ekspor data. Deforestasi gambut skor 2019-2020 skor AR. Nah, seperti ini, save. Oke, setelah tahapan yang tadi dilakukan, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita perlu merubah lagi tampilan simbologi sama seperti deforestasi degradasi yang sebelumnya. Kita pakai warna kuning sebagai background. Oke, width-nya saya pakai 1, kemudian oke. Seperti yang kita untuk display sama kita pakai 35%. Oke, nah ini dilakukan pada semua data deforestasi dan degradasi pada lahan gambut ini. Oke, setelah selesai pewarnaan simbologinya, datanya akan seperti ini.